wabarakatuh. Okay, so this is the 12th meeting, yeah, the last meeting before this week technical strategies, yeah, for Muslim next week, yeah, I suppose, and we will have 1 week full of holiday, so take that then. Anyway, come to the material today. We don't have a specific your preparation for the halo, kedengaran? Iya Pak, terdengar. Pelan nggak Mas? Atau sudah kencang? Sudah lumayan. Oke. Ya, oke, terima kasih. Ya, kita coba untuk memantau ya, teman-teman. Mati. Ya, jadi hari ini hanya pemaparan aja ya, rencana tugas kerja apa. Jadi pertemuan minggu depan itu juga kalau menurut RPS teman-teman akan mengembangkan konten digitalnya, mau ke arah mana ke digitalnya mau dibuat ya, mau membuat namanya video, membuat web, membuat aplikasi ya, atau membuat lainnya silakan. Ya pasti memasukkan sumber daya digital ya. Dibahas semua di sini ya nggak akan cukup ya. Di sini kan ada masa teori juga banyak ya yang bahas tentang literasi digital literasi dan books ya, then some about the computer literacy ya, about how far do you know about how the computer works ya, and in the last midterm test we were asked about this the center of your smartphone ya. Jadi kalian tuh sering menggunakan smartphone, tapi apakah kalian paham sebenarnya apa yang cara kerja smartphone kalian tuh minimal seperti itu. Oke, kalau kelompoknya sudah ya sudah dibentuk semua, jadi kita ya untuk UTS-nya masih ya moga-moga setelah lebaran lah ya nilainya selesai. Sudah saya koreksi tapi masih separuh, yang lainnya masih cicil lah. Pak Sofan, mohon maaf, tapi sepertinya koneksi atau jaringan Bapak sedikit bermasalah, sehingga di kami tersendat-sendat, Pak. Gitu, bentar saya ganti. Ya, kalau ini gimana? Masih kesendat-sendat? Sudah tidak, Pak. Lumayan. Ya lumayan ya. Ya mungkin karena sudah banyak mahasiswa yang ke kampus ya, jadi di sini saya pakai hotspot juga, jadi tidak ada wifi khusus untuk dosen di sini. Oke. Ini pembagian kelompoknya
belum di-share di Classroom ya. Tapi sudah dibentuk kelompoknya kan ya? Iya, Bapak, sudah dibentuk, tapi belum di-share di Classroom. Kalau gitu langsung saja, mungkin kelompoknya siapa dulu mau menyampaikan apa yang mau dibuat. Ada berapa kelompok? Kelompok 7 atau 8? Ada 10 kelompok, Pak. Oh ya, 2-2 berarti ya. Iya. Oke, Hamdani sama siapa kelompoknya? Saya sama Amalia, Pak. Hamdani sama dia. Membuat apa rencananya? Saya pengen itu membuat game edukasi gitu. Jadi gamenya itu kayak tebak gambar tentang organel sel. Game, game edukasi tentang organel sel. Iya, Pak. Oke. Terus rencananya mau membuat pakai software apa? Itu ninja dot apa itu, Pak? Lupa tadi. Ninja Fruit. Udah. Ninja dulu, Pak. Kan bentar. Coding Ninjas. Tapi nggak pakai coding itu, Pak. Enggak, websitenya ini saya googling keluarnya Coding Ninjas. Sudah dicoba belum aplikasinya? Apa itunya untuk membangunnya? Masih awal-awal. Sudah bisa, maksudnya bisa buat Oh, masuk itu ke sana. Quick App Ninja itu loh, Pak. quickappninja.com. Quick App Ninja. Oh ya, Quick App Ninja. Ini nanti di dalamnya ngoding atau pakai blog? Itu pakai blog, nggak pakai coding sama sekali, Pak. Pakai blog ya kayak kemarin gitu ya, kayak di Applicator ya. Iya. Ya, sekarang kita itu ya, zaman sekarang nggak perlu tahu terlalu menguasai kode atau bahasa pemrograman. Yang penting logika berpikirnya aja, logika pengembangan aja bisa. Tapi kalau dari sudah bagus ya. Nanti Quick App Ninja. Oke. Ya, nanti ini deadline-nya sampai UAS kok ya, jadi tenang aja. Final produknya kalian bisa kumpulkan saat UAS nanti, jadi nggak usah buru-buru. Ya, jadi waktunya sekitar 2 bulan ya. Ini kan sampai akhir tahun ada ya, nggak sampai 2 bulan juga sih ya, 1 bulan setengah. Itu nanti proyeknya dipublikasikan atau di gimana? Enggak usah. Ya dibuat versi prototipe, sampai prototipe aja sudah nggak masalah. Kalau yang aplikasi ya, kalau video ya jadi video kan ya, jadi video nanti. Kalau aplikasi jadi prototipe aja nggak masalah. Karena kalau mau jadi publish-nya nanti agak kan tetap bisa dibagikan kan, dia KPK-nya ya, di copy KPK-nya kan tetap bisa, nggak usah ditaruh di mana Google Play gitu. Tapi kalau memang mau sampai ke sana ya nggak masalah, nanti dicoba aja. Kita coba ketemu bareng kalau mau. Jadi kalau mau lebih bagus lagi ya kalian buat satu akun Gmail gitu ya, yang punya yang emang mengembangkan aplikasi Android, nanti jadi satu akun aja nanti biar kayak ya nggak satu akun satu aplikasi gitu. Jadi misal kalian buat akun 2021U gitu ya, PSU 2001, nanti di dalamnya sudah memproduksi beberapa aplikasi kan lumayan gitu ya. Tapi itu nanti nanti kita bahas di belakang, di pertemuan 15 nanti kita akan bahas ya peluang konten digital di masa depan di pertemuan ke-15. Tapi untuk
tugas akhir kita fokus untuk pengembangan. Kalau yang aplikasi silakan buat sampai prototipe aja ya. Iya, Pak. Oke, sampai ini sama Amalia. Kelompok 1 atau kelompok berapa kalian? Kelompok 9, Bapak. Kelompok 9. Mohon maaf Bapak, sebelumnya saya izin bertanya, untuk perbedaan website sama interaktif website itu ada di mananya nih Bapak? Kalau website jadi hanya informasi tertulis saja gitu. Jadi tidak ada misal kita kan bisa membuat kuis ya, kuis di Google Form, nanti Google Form-nya ditaruh di website. Atau bisa membuat kuis lewat Quizzes atau yang lain. Jadi konten-konten yang interaktif seperti itu ditambahkan atau di-embed ya, kalau bahasanya di-embed di website. Gitu. Kalau yang hanya website biasa ya hanya informasi aja, hanya informasi berita gitu. Jadi tidak ada interaksinya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Bapak, maaf saya izin bertanya Bapak. Ya. Untuk yang video edukasi itu maksudnya kita buat kayak tutorial gitu kah Pak? Video edukasi. Video ini boleh video edukasi, boleh video informasi ya. Nah, kalau yang video edukasi itu kalian menjelaskan suatu konsep misal sains apa gitu ya, misal menjelaskan tentang pencernaan gitu ya, tentang pencernaan ya, berarti di videonya nanti kan ada pengantarnya ya, ini video ini akan menjelaskan terkait ini nanti, jadi lebih ke dipakai untuk sekolah ya, untuk anak belajar. Jadi video edukasi bisa dipakai itu, atau video yang untuk layanan masyarakat, misalkan kalian membuat informasi, membuat video penyuluhan terkait gimana mencuci tangan yang baik ya, gimana mengetahui gejala-gejala COVID misalkan, atau gimana apa yang perlu dipersiapkan untuk misal nanti ini mau mudik kan, apa yang mau dipersiapkan untuk mudik di akhir pandemi ini gitu, seperti apa. Jadi video kalian bebas ya mau untuk jadi apa, dijadikan sumber belajar. Kalau di sumber belajar jelas poin utamanya nanti dipakai untuk siswa ya, siswa untuk belajar. Tapi kalau yang informasi umum, general information, yaitu kayak tadi contohnya, untuk yang kayak mengenali gejala-gejala COVID, terus yang istilahnya bisa di targetnya untuk masyarakat umum ya, untuk semua orang yang butuh, misal kayak mudik nanti ya, misal apa hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk mudik di akhir pandemi ini apa gitu. Jadi lebih umum ya, nggak hanya, tapi kalau yang sumber belajar ya, learning resources itu lebih untuk dipakai untuk siswa untuk belajar gitu saja. Iya Pak, baik, sudah paham. Oke, kelompoknya siapa yang mau kelompoknya Sahja sama siapa? Masih bingung Pak, kita kelompok saya itu kan sama Ummu Salamah itu mau awalnya itu mau buat video edukasi itu kan. Awalnya itu mau pakai aplikasi PET. Jadi kita nerangkan kayak misalnya kayak asam basa gitu ya Pak. Kita praktikum tapi lewat virtual gitu. Tapi masih bingung Pak. Jadi nggak apa-apa. Jadi kayak kalian ngajar tapi online gitu kan. Tapi direkam, ngajar tapi direkam gitu videonya. Iya Pak. Nggak apa-apa. Itu Sepertinya, termasuk yang sumber belajar. iya. Boleh berubah kan Pak ya, misalnya berubah gitu loh Pak di akhir nanti. Apa? Ya yang penting dipertimbangkan waktunya ya. Misal kalau nanti di pertemuan ke-15 saya tanya lagi ya, sudah sejauh mana progresnya. Ya nanti kalau berubah ya itu waktu terakhir untuk berubah, karena kan waktu kalian sudah tinggal, kan biasanya setelah pertemuan 15 ada minggu tenang, terus baru UAS ya. Jadi kan masih ada 2 minggu, ditambah ini 5 minggu lah. 4 minggu ya, 1 bulan setengah. Jadi
paling mentok nanti ya pertemuan ke-15 lah ya, nggak usah, jangan berubah lagi kalau sudah di pertemuan ke-15 nanti. Jadi sementara itu tadi video pembelajaran ya, Iya, Pak. video pembelajaran asam basa menggunakan aplikasi apa PET, Iya. apa tulisannya gimana, PE PHEET. kelompok berapa saja? Kelompok 10. Oke, sudah ya. Oke, yang lain kelompok berapa yang mau tutor? Kelompoknya Zaki. Jadi kelompok berapa? Saya kelompok sebentar. Kelompok 2, Pak. Dua. Zaki sama siapa? Saya sama Teresia. Oke, mau membuat apa? Itu filter Instagram. Oke, filter Instagram tentang Tuh, tebak-tebakan tentang IPA. Ini materinya itu masih cari-cari dulu. Pokoknya itu tentang ada kimia sama fisika, ada biologinya juga. Tapi masih cari yang cocok gitu. nanti mau dibuat rencananya berapa pertanyaan nanti? 8 kalau nggak salah. Oke. Sudah pernah buat sebelumnya? Belum, tapi udah lihat tutorialnya. Oke. Ya. Oke, sudah Instagram ya. Oke, sudah. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Mau ditanyakan? Iya, Pak. Jadi kita itu pakai Photoshop dulu buat terus itu aplikasinya pakai Spark AR. Oke, sebentar, kok putus-putus ya? Tadi pakai Photoshop sama Spark AR. Photoshop VR ya. Itu Pak, nanti itu kan di Instagram itu nanti posting gitu. Apa boleh diposting di IG kelas misalnya gitu Pak, atau di IG pribadi? Iya, yang kan itu nanti saya nggak bisa nilai kalau nggak anu ya. Jadi ada sampelnya, misal kamu atau siapa nanti jadi modelnya gitu, untuk menjawab, untuk mengeksekusi filternya itu. Nanti yang dikumpulin ya link video yang kalian sudah pakai, yang sudah ada filternya itu tadi. Nanti ada contoh untuk apa ya, rangkuman ya, kayak deskripsi tugas akhirnya ya. Nanti kalian harus buat juga deskripsi tugas akhirnya. Jadi nggak hanya ngumpulin produknya, tapi ada kayak satu lembar Microsoft Word gitu lah, yang isinya tentang apa, judul konten digitalnya apa, kemudian ini tujuannya apa, terus kelompoknya siapa dan lain sebagainya. Nanti saya lihatkan contoh. Oke. Ya sudah ya, Zaki. Ada lagi? Sudah Pak. Oke, terima kasih. Oke, lanjut. Siapa? Valia. Oke, Valia sama siapa? Sama Santi, Kelompok berapa? kelompok 1. Oke. Mau membuat apa? Mau membuat video pembelajaran yang kayak Kuiper sama Ruang Guru gitu, Pak. Jadi ada animasinya gitu. Tapi ada juga Topiknya apa? topiknya masih dipikir-pikir lagi. Apa? Fisika, kimia, biologi? Kayaknya biologi. Masih nggak masalah berubah kok, misal nanti kalau Oh iya. minimal ada gambaran. Jadi Iya. pakai Kuiper atau apa tadi? Itu kayak cuma referensinya aja, Pak. Kalau ngeditnya mungkin pakai InShot atau VN gitu. Kayak aplikasi ya. Untuk yang animasi itu saya lupa namanya. Saya dulu pakai video scrap sih.
Cuman kalau langganan resmi agak lumayan ya. Kalau misalnya ngambil gambar dari internet gitu gimana, Pak? Terus dijelaskan, terus kayak digerak-gerakan gitu. Oh iya, untuk kalau kalian pakai ngambil konten, ngambil gambar gitu ya, coba cari dulu gambar yang bebas copyright ya. Jadi takutnya apa namanya? Ya siapa tahu nanti kalian videonya mau diikutkan lomba atau diikutkan PKM atau apa ya, yang diminta harus bebas copyright. Jadi misal kalian bisa cari di situ dulu. Oh, lupa namanya apa itu. Nanti kalau ingat saya share deh. Nanti ada versi Android dari video Scrap. Ya, jadi untuk kontennya kalau konten dari internet ya, misalkan cari di free icon apa, free image apa gitu ya. Itu satu yang sering saya cari itu free apa? Free pick ya, free pick gitu. Jadi beberapa website itu menyediakan konten-konten yang bebas copyright ya. Jadi teman-teman apa namanya? Bisa pakai untuk edukasi ya. Kalau dijual biasanya mereka nggak bisa. Tapi kalau untuk edukasi untuk tugas kuliah ini nggak masalah, bisa dipakai. Tapi kalau memang memenuhi ya bisa diajukan ke Haki ya, konten digital yang kalian buat ini nanti bisa ya bisa kita lanjutkan lah ya. Ya pokoknya itu poin plusnya ya. Itu kayak bonusnya lah ya. Kalian bisa dapat Haki, kalian bisa ikutan lomba itu. Tapi sekarang fokus saja dulu untuk menyelesaikan ya. Jadi fokus untuk menyelesaikan konten hidupnya dulu. Oke. Iya, Bapak. Itu ya. Oke. Iya. Kalau memang terpaksa kalian nggak bisa menemukan gambar yang free copyright ya nggak apa-apa pakai ini. Tapi ya nanti kalian harus paham ya, nanti ini konten digital yang kalian buat kemungkinan tidak bisa dipakai untuk macam-macam. Ya untuk sekolah, untuk tugas kuliah aja bisa. Tapi nanti kalau mau dipublikasi, apalagi nanti dijual atau ditaruh di Google Play, biasanya nanti ya kalau ketahuan sih ya, kalau nggak ketahuan sih biasanya nggak masalah. Tapi kan ya jaga-jaga aja gitu. Oke, ya, terima kasih Valia. Siapa lagi? Iya, ya. Iya, Pak. Saya Ya, sama ya. Nomor berapa? kelompok 7. Ya, ya sama Alia. Alia. Ya, mau membuat apa? Rencananya kita mau buat video edukasi gitu, Pak. Untuk temanya itu rencananya tentang kekerasan seksual seperti itu. Dan nanti bentuk video itu seperti kayak stop motion gitu, Pak. Pakai aplikasinya apa sudah tahu? Mungkin nanti pakai stop motion studio itu. Itu online atau offline? Masih belum direncanakan lagi sih, Pak. Enggak, ini nanti itu softwarenya diinstal ya berarti, bukan yang kayak video scrap gitu kan. Ini ada Klideo ya. Kita coba ada Klideo, ada apa lagi? Klideo, ada Capwing ya. Oke, ya nanti bisa coba-coba lah ya. Saya juga belum pernah nyoba buat Oke, itu aja. Iya, Pak. Oke, terima kasih.
Selanjutnya siapa tadi? Sylvia. Sylvia kelompok berapa? Kelompok 3, Pak. Kelompok 3 sama siapa? Sama Sani, Pak. Siapa? Sandi? Ya, Tania? iya. Tania. Oke, mau buat apa? Kelompok kami rencananya akan membuat video pembelajaran. Rencananya kami akan membuat video animasi seperti pada APK pembelajaran. Untuk APK-nya nanti kami akan menggunakan VN, InShoot, ataupun Viva Video. Untuk materinya kami akan mengangkat materi tentang pemanasan global. Oke. Itu tentang pemanasan global. Oke. Sudah, itu aja. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Oke, lanjut. Siapa lagi? Siapa? Santi? Sama siapa? Kelompok berapa, Santi? Tadi saya sudah sama Valia, Pak. Oh iya, sorry. Santi sudah. Mela berarti, Mela. Iya, Pak. Mela kelompok berapa? Mela kelompok 5, Pak. Kelompok 5, Pak. Sama siapa? Sama Alfariza. Alfariza. Mau buat apa? Rencananya mau membuat itu website, Pak. Website Tentang pembelajaran IPA SMP. Ya, nanti websitenya kayak apa teknisnya? Ilustrasinya kayak apa? Rencananya mau dibuat apa websitenya? Ada sumber apa kayak materi aja atau ada latihan soal atau yang Iya, nanti kan pakai itu sites Google itu nanti ada materi mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Terus selain itu dikasih kayak soal beserta pembahasannya. Kemudian ada kuisnya setiap materinya. Oh, berarti ada materi, ada bank soal sama kuncinya. Iya. Ini lumayan banyak tapi ya, ketiga kelas bisa. Nanti misalnya kalau misalnya waktu pembuatannya itu terlalu mepet, ya kita itu jadinya mungkin nggak sampai ketiga kelasnya. Jadi mungkin Ya. kelas 7, diambil kelas 7 aja atau kelas 9 aja gitu, Kak. Ya, Kak. Kalau ya bisa satu kelas saja ya, satu kelas saja bisa. Iya. Nanti kontennya misal ya kan itu tadi sih nggak harus kalian misal ada materi nggak harus kalian buat sendiri ya. Bisa kalian misal ada video YouTube yang ada ya video YouTube ditaruh di website itu juga nggak apa-apa. Kan pembuat videonya kan tetap kena dapat kredit kan ya dari video yang dibeli dari situ. Oke, itu ya. Oke, sudah. Terima kasih. Selanjutnya, siapa yang belum? Azmi. Ya, Pak. Azmi kelompok siapa? Berapa? Kelompok 4. Sama siapa? Sama Eka Ayu. Siapa? Sama Eka Ayu. Eka Ayu. Mau buat apa? Ingin membuat video animasi pembelajaran, Pak.
tentang Video animasi pembelajaran. ya topik atau anunya apa? Tentang suhu dan color, Pak. Nanti mau buat pakai aplikasi apa? Pakai InShot. InShot. Oke. Ya. Nah ini banyak ya yang video ternyata ya. Mungkin minggu depan kan teman-teman membuat sebenarnya asinkronus ya, mengembangkan mandiri, setelah lebaran sih ya lebih tepatnya, teman-teman mengembangkan pemain digitalnya ya. Tapi mungkin nanti kita sinkronus sebentar ya, yang mau membahas video terutama ya, nanti akan saya ya bukan beri materi sih, kayak saya share beberapa hal-hal yang mungkin teman-teman perlu buat untuk membuat video ya. Mungkin nanti 20 menit lah, setengah jam lah ya paling. Oke, itu ya sudah kelompok 1, 2, 3, 4, 5 sudah. Kelompok 6. Kelompok 6 siapa? Ya Pak, kelompok 6 saya bersama Aida Hanum. Anesia sama Aida. Mau buat apa? Ya, mau buat apa? Ayo. Kalian masih bingung antara membuat website atau video edukasi, Pak. Website atau video ya. Tapi kalau materinya juga belum. Materinya belum terpikirkan sih Pak, tapi kami inginnya itu menyediakan suatu fakta-fakta sains yang terjadi di dunia, di lingkungan sekitar dan menghubungkannya dengan ilmu sains tersebut. Oke, berarti kimia di sekitar ya, kimia di sekitar kita gitu. Iya Pak, sains di sekitar. Oke. Ya. Nah, nanti kalau software aplikasinya kan tergantung ya, kalian mau membuat website atau mau membuat video. Ya itu dulu lah, ya nggak apa-apa. Ya, ada lagi yang mau disampaikan? Oke, kelompok 8. Apa ini? Iya, Pak. Oke, Dina sama siapa? Farida. Farida. Mau Iya. buat apa? Mau buat video pembelajaran animasi, Pak. Untuk materinya itu masih bingung, tapi kayaknya materi dari biologi, Pak. Oke. Kalau aplikasinya apa rencananya? Kalau nggak Powtoon ya Animaker, Pak. Powtoon. Ya, sudah semua ya. Guess about almost all of you ya, almost the majority will have the video, but yeah, it's okay ya, it's okay. Next week ya, in the upcoming week after the Idul Fitri, berapa itu ya? Kita akan diskusi ya terkait untuk video itu membuatnya apa. Yang lain juga nggak itu juga nggak apa-apa ya, untuk yang membuat aplikasi, membuat game itu kurang lebih sama ya. Ini yang membuat filter Instagram aja yang mungkin agak berbeda ya. Untuk website juga saya rasa ya sedikit berbeda, tapi nggak masalah. Nanti yang penting untuk membuat game sama membuat video itu biasanya harus punya storyboard ya. Jadi storyboard itu rancangan. Jadi kalau sudah fix ya membuat apa,
Nanti mungkin di pertemuan 15 saya akan saya tagih sih ya, bukan saya. Kalau dia storyboardnya sudah jadi. Ya. Ini bukan nambah beban guys, storyboard itu membantu teman-teman untuk membuat videonya ya. Karena kalau kalian nggak ada storyboard itu nanti video kalian akan ngelantur kemana-mana ya. Kayak kalau ada video podcast nggak jelas gitu ya, ini ngalor ngidul. Apalagi kayak misal kayak saya ngajar gitu, kadang saya juga ceritanya ngalor ngidul ya, tergantung pertanyaan kadang mancing atau mana. Nah itu kalau videonya memang mau dipersiapkan atau aplikasinya mau dipersiapkan untuk pembelajaran, itu harus ada planning ya, misal di pembukaan apa, di tengah-tengah apa, kemudian ada evaluasinya, kemudian ada penutup. Minimal ada beberapa aspek itu ya. Nanti di dalam aspek itu, di dalam tahapan itu jalannya nanti kami ceritakan di sini akan disampaikan atau ada video, ada visualnya, ada foto apa misalkan atau ada animasinya apa gitu. Jadi nanti ada terkait membuat itu ya storyboard. Oke, sudah semua kan ya? Ya, lagi yang ditanyakan? Izin bertanya, ini kan saya sama teman saya itu masih belum dapat materi yang kayak rinci gitu. Apa materinya itu kayak dikhususkan kayak satu materi tentang apa gitu. Atau kan kita dari IPA kan kayak menyeluruh pada fisika, biologi, kimia gitu. Oke. Ya, untuk materinya nggak harus, misal kayak tadi mau di kelas 789 gitu ya. Nanti dicoba dulu ya, mungkin 7. Kalau memang kalian misal milih materi satu topik gitu aja, jadi satu topik aja. Misal tadi tentang asam basa, itu aja, nggak usah. Nah, ini nanti nggak harus, kalian karena IPA harus semua IPA harus ke cover gitu, nggak harus. Kalau kalian tertariknya buat apa, itu aja dikerjakan. Nah, misal tertarik terkait apa hukum Newton misalnya, ya hukum Newton aja gitu ya. Nah, hukum Newton sendiri kan juga panjang ya, nanti dibuat misal hukum Newton 1, 2, 3 nanti sama bahas contoh soalnya misalkan. Jadi bisa ya fokus gitu ya. Kalau terlalu banyak yang dibahas itu jadi nggak fokus ya. Kalau tidak salah sih video efektif gitu ya, durasinya itu maksimal sekitar 6 menit ya, video yang efektif itu. Jadi kalau bisa, nah misal kalian punya kalian semangat gitu ya membuat materinya, ternyata materi yang mau di cover banyak gitu di video, ya nggak masalah, mau jadi satu video juga boleh, mau kalian buat seri gitu ya, misal part 1, part 2 gitu juga boleh. Tadi kalau dibagi ke part-part, kalian pertimbangkan itu tadi, berdasarkan penelitian kalau tidak salah efektif penonton YouTube itu nonton standby gitu ya, ke satu video itu sekitar 6 menit, lebih dari itu biasanya sudah, kalau yang tidak menarik ya, itu biasanya sudah scroll yang lain ya, pindah ke video yang lain. Jadi misal kalian buat video ternyata dapat 10 menit gitu ya, nggak apa-apa kalian pecah jadi 2 video 5 menit, 5 menit, nanti di ditambah-tambahi gitu ya, misal dikasih opening, dikasih penutup, gitu kan gampang ya. Kasih opening penutup kita kan nggak ya nama-nama waktu ya, kan nggak masalah. Itu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, saya mau share screen ya.
Nah, misal ini saya buat konten pakai video scrap ya. Nah, ini dikasih bumper depan belakang gitu, nambah durasi gitu ya, nggak apa-apa. Nah, jadi tambah ini, kemudian baru kontennya. Ini kontennya saya buat pakai apa namanya, video scrap ya. Jadi teman-teman kalau mau pakai video scrap itu, kalian kalau belum pernah nyoba, itu kalian ada waktu entah 1 bulan, entah 2 bulan ya, kalian bisa pakai gratis. Jadi setelah 2 bulan itu akun kalian akan terkunci ya, jadi tidak bisa digunakan lagi. Gitu. Jadi kalau mau ya sebenarnya banyak ya yang menyediakan akun-akun video scrap harga dari harga yang cuma belasan ribu gitu ya. Cuman ya takutnya nanti konten kalian akan dipakai oleh orang lain gitu ya. Ya paling aman sih kalian pakai akun itu, kemudian kalian buat konten digitalnya ini. Ya ini kayak Photon ya, kayak video scrap kayak Photon sebenarnya. Ini saya sih ya. Jadi ketika kalian sudah membuat di video scrap itu, kalian langsung apa namanya, kalian hapus objeknya ya. Jadi karena biasanya akun-akun yang harganya murah itu dia akun bersama. Ya. Akun bersama itu misalnya dia beli satu akun tapi dipakai beberapa orang. Kemudian biasanya gitu. Biasanya sih ya. Ya ini contohnya gitu, misal tambahin gitu. Oke. Ya itu misal video ya, video jadi bisa ditambahkan satu. Kalau kalian kan tentang kelompok kalian ya, atau kalian kalau mau benar-benar mau siap-siap untuk jadi kelas digital gitu ya, kelas kalian itu tadi saya bilang, kalian buat brand PSU 2021 misalkan, nanti buat YouTube-nya itu dari kalian juga, terus anunya dari kalian juga ya, jadi nanti kayak video itu ngumpul di satu YouTube gitu, jadi view-nya bisa ngumpul di satu akun gitu. Kalau kalian upload di masing-masing akun masing-masing gitu kan, view-nya kan ya tergantung reach-nya masing-masing akun ya. Nah, kalau jadi satu kan reach-nya kan dijadikan satu ya. Ya sambil di-share juga kalau mau sih ya. Gitu. Siapa tahu nanti akunnya PSU 21 nanti bisa jadi kedepannya bisa dipakai lebih luas lagi gitu maksudnya. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa, nggak harus ya, nggak maksa kok ini. Santai saja. Cuman ada beberapa peluang untuk bisa dikembangkan. Terus ya nanti ada ini ya, nanti di tugasnya nanti diupload juga satu lembar deskripsi tugas akhirnya ya. Di kelompoknya ini ya kelompok kelas biologi ya, biologi kelasnya ada 30 orang di ini tahun lalu. Jadi ada yang 3 orang, ada 2 orang. Satu kelompok ada yang 3 orang, ada yang 2 orang. Terus akhirnya dideskripsikan ya, penjelasannya dibuat sebagai apa, bagian apa. Terus konten digitalnya itu ada apa saja ya. Ada infografis, ada ini, ada ini. Ini website-nya ya. Bisa kita lihat. Terus ini ada pembagian tugas ya. Pembagian tugas seperti apa. Oke. Ya, ini ya bisa dilihat contohnya. Ini sebagai khususnya juga. Nah, ini buat infografis ini ya. Infografis ini kan kalau tahun lalu ini jadi satu materi khusus ya. Tapi sekarang sudah dihapus karena saya rasa kalian pasti bisa membuat ini kan pakai Canva itu kan. Orang yang nggak bisa Photoshop jadi bisa membuat poster bagus gitu ya. Jadi saya rasa bisa kalian coba sendiri ya pakai Canva. Nah, ini kayak ini sistem pertanyaan ya. Dia ada di pengantar ya, kalau ada pengantar. Terus ada tentang ada mulut, terus kerongkongan,
Jadi ini kumpulan materi aja sih ya. Ada videonya tak kayaknya? Enggak ada. Lagi. Oh, ada quiz scratch-nya ini ya. Nah, ini ada interaktifnya juga di sini. Jadi ini kalau yang lain misal pakai Google Form, ini kelas kalian ini pakai Scratch ya. Scratch itu sama kayak pakai blog ya, programnya pakai blog. Jadi kalian nggak perlu coding, kalian cuma harus paham blog aja. Ya kayak kemarin kalian main-main program pakai blog gitu ya. Nggak bisa keluar dari aplikasinya. Harusnya di sini mungkin ya aplikasinya Scratch atau di lain. Ini ada interaktifnya ya, website-nya nanti ada interaktif. Tidak ada mana Scratch-nya. Ya kalau cuman kumpulan materi kayak gini sih, ya nanti nilainya bisa dilihat sendiri lah ya. Kalau bisa taman interaktif kan cukup menarik gitu ya. Nah ini yang menarik, yang interaktifnya hanya dari Scratch ini tadi ya, nggak loading dia ini. Nah makanya itu perlu dijelaskan ya di sini. Jadi Scratch-nya itu ada di mana gitu. Saya atau kalau memang kayak gini nggak bisa diakses, kasih linknya juga di sini ya, linknya Scratch-nya. Oke. Itu ya. Any questions? Izin tanya, Pak. Oke, silakan Zaki. Ini nanti bentuk laporannya itu kayak gini atau ada kayak sistematika laporan kayak yang kita biasanya kayak perlu cover atau apa gitu, Pak? Nggak usah. Ya cukup kayak gini aja, satu lembar gini aja. Ya, nggak usah bingung-bingung kan laporan itu. Nanti kalian fokusnya buat laporan, nggak buat konten digital ya. Ini kan bukan menulis laporan ya, mata kuliah bukan menulis laporan, bukan mata kuliah menulis laporan, tapi membuat konten digital. Jadi laporannya ya deskripsinya ini aja, cuma 1 halaman. Ya kalau terpaksa 2 halaman sih nggak apa-apa, ya. Nggak usah banyak-banyak. Nggak perlu membuat kayak makalah gitu, ada cover, ada dasar resmi, nggak usah. Kajian teori, nggak lah. Kalau nanti juga ada UAS-nya juga ada sendiri ya, UAS-nya nanti pakai CBT. Jadi makanya nggak usah ribet-ribet lah untuk laporannya. Pokoknya buat 1 lembar gitu aja udah. Itu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin sebentar kita akhiri untuk kesempatan kali ini ya. Kalian bisa merenung, mungkin mencari ilham. Ya. Biasanya kalau dapat ilham, biasanya lagi ngapain gitu ya. Lagi nongkrong mungkin ya. Nongkrong di kamar mandi mungkin. Biasanya ada kadang keluar ilham gitu sambil suasana tenang gitu ya. Tiba-tiba muncul ide untuk membuat apa gitu. Jadi sekali lagi, this is not your final assignment ya. You may change your design ya during these weeks ya. But at least in the 15th meeting ya, di pertemuan ke-15
saya harap sudah fix ya, supaya nggak gonta-ganti, takutnya waktunya nggak cukup. Jadi pertemuan 15 nanti akan saya pantau lagi ya, sudah sejauh mana. Kalau memang sudah ganti ya gantinya apa gitu. Oke, itu aja ya for today. I think it's enough ya. And this is the last meeting ya, sebelum Idul Fitri. Mungkin saya kalian mohon maaf ya jika ada kesalahan selama ini. Walaupun nanti juga minta maaf lagi gitu ya, nggak masalah ya. Kita ikut momennya ya, momennya Lebaran ini, semoga puasanya diterima semua ya, semoga berkah itu teman-teman, sehat selalu. Insya Allah kalau ada kesempatan ya, setelah Lebaran nanti kita akan ketemu offline. Gitu. So ya, terima kasih, kurang lebih saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi setelah Lebaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya belum end-screen terus.